Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imah Wardani dengan NIM akhir 004 dari Prodi Keuangan Daerah angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirni Eka Putra SE MSI dan Aninda Puji Adila MAK. Pada mata kuliah Perpajakan 1, materi yang akan saya bahas ada 3, yaitu yang pertama, timbulnya hutang pajak, yang kedua, penagihan pajak, dan yang ketiga, hapusnya hutang pajak. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak. Nah, saat timbulnya hutang pajak terdapat 2 ajaran yang menjadi acuan. Yang pertama itu ada ajaran material, dan yang kedua ada ajaran formil. Nah, ajaran material ini, menurut ajaran ini, hutang pajak timbul karena diberlakukannya peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pajak. Maksudnya di sini, asas atau prinsip yang menekankan timbulnya kewajiban pajak itu ditentukan oleh keadaan, bukan karena adanya surat pajak dari Fiskas. Nah, contohnya itu orang yang punya penghasilan 100 juta 1 bulan itu secara material akan dikenakan pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH. Nah, yang kedua itu ada ajaran formil. Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Fiskas. Maksudnya di sini, kewajiban pajak baru dianggap ada setelah ditetapkannya surat resmi dari si pejabat pajak atau Fiskas. Selanjutnya ada penagihan pajak. Jadi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Fiskas atau Direktorat Jenderal Pajak atau instansi pemungut pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tujuan utama dari penagihan pajak ini yaitu menjaga penerimaan negara. Pajak adalah sumber utama APBN, sehingga penagihan membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Nah, penagihan pajak ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ada penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Nah, penagihan pajak pasif maksudnya adalah dalam penagihan ini, Direktorat Jenderal Pajak hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau biasa disebut STP. Nah, si Direktorat Jenderal Pajak ini bukan hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, dia juga bisa menerbitkan SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Nah, yang kedua ada penagihan pajak aktif. Di sini yang dimaksud penagihan pajak aktif yaitu serangkaian kegiatan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak mulai dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Bisa dengan surat paksa, pengusulan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, hingga menjual barang yang telah disita untuk melunasi utang pajak. Nah, materi yang terakhir itu ada hapusnya hutang pajak. Jadi hutang pajak ini bisa berakhir atau bisa terhapuskan manakala terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran atau pelunasan. Yang kedua ada kompensasi, dan yang ketiga ada pembebasan atau penghapusan. Nah, yang pertama pembayaran atau pelunasan pajak yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain maupun kredit pajak luar negeri. Nah, maksud dari pembayaran atau pelunasan pajak ini yaitu pajak telah dilunasi oleh si wajib pajak ini. Makanya dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak lagi karena pajaknya sudah dilunasi. Jadi bisa disebut bahwa pajaknya telah dihapus. Lalu yang kedua ada kompensasi, yaitu telah melewati batas waktu tertentu. Jadi maksudnya di sini itu pajak bisa dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak dari tahun lalu atau tahun sebelumnya.
Nah, yang ketiga itu pembebasan atau penghapusan. Maksudnya di sini si wajib pajak tidak mampu menjalankan kewajibannya setelah diselidiki lebih lanjut oleh si Fiskas. Jadi pajak bisa dibebaskan atau dihapuskan karena si wajib pajak ini tidak mampu untuk membayarnya. Pembahasan yang saya sampaikan tadi sudah selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya yaitu utang pajak timbul karena adanya kewajiban perpajakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penagihan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa utang pajak dilunasi, baik melalui penagihan aktif maupun pasif. Hapusnya utang pajak dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain karena telah lewat jangka waktu penagihan atau kadaluarsa, kondisi tertentu yang menyebabkan tidak bisa ditagih lagi, atau melalui kebijakan pemerintah yang misalnya penghapusan sanksi administrasi dalam program pengampunan pajak. Pemahaman terhadap ketiga aspek ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memberikan kepastian hukum, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Baiklah, terima kasih. Itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.